Halo semuanya, kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh IPA SMP kelas 7. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai virus, jadi terutama di masa pandemi, supaya menambah pengetahuan kita mengenai apa sih yang dimaksud dengan virus ini. Yuk kita simak langsung materinya. Jadi virus itu adalah organisme peralihan antara makhluk hidup dan benda mati. Oleh karena itu virus belum dimasukkan ke dalam klasifikasi makhluk hidup karena virus sendiri itu masih organisme peralihan. Sebab virus itu hanya dapat hidup di dalam inang atau di sel organisme yang diinfeksi. Kalau di luar tubuh inang, virus itu menjadi inaktif. Bagian utama virus itu adalah materi genetik yang bisa berupa DNA atau RNA dan kapsid, yaitu selubung protein yang membungkus materi genetik tersebut. Reproduksi virus itu dengan cara membuat salinan dari materi genetiknya di dalam sel dari inangnya. Dan reproduksi virus itu menggunakan dua siklus pada umumnya, yaitu siklus litik ketika menginjeksi dan siklus lisogenik ketika virus replikasinya mau keluar dari dalam sel si inangnya. Di saat ini virus corona yang sedang terkenal itu ternyata sudah ada sejak tahun 2002, yaitu dimulai dengan wabah SARS, kemudian di 2012 itu MERS, kemudian di tahun 2019 muncullah SARS-CoV-2 yang menimbulkan penyakit COVID-19 yang akhirnya menjadi pandemi seperti sekarang. Bentuk-bentuk virus itu bermacam-macam ya, ada yang berbentuk helix seperti virus pada daun tembakau, kemudian berbentuk polyhedral, spherical seperti virus flu pilek, kemudian ada yang berbentuk kompleks ya seperti bakteriophage ya, namanya bakteriophage tapi di sini ternyata dia adalah virus. Kemudian tipe-tipe virus, tadi ada virus yang materi genetiknya berupa RNA dan DNA. RNA itu adalah bentuknya single helix, sedangkan kalau DNA itu double helix ya. Jadi itu adalah materi genetik atau materi yang mengandung informasi mengenai genetik si virus ini, dan ini nanti yang berperan dan bertanggung jawab terhadap replikasi si virus. Untuk saat ini kita mengenal virus yang menimbulkan penyakit COVID atau coronavirus disease, disingkat COVID-19 karena muncul pertama kali tahun 2019. Nama virusnya sendiri adalah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat dengan nama SARS-CoV-2. Di dalam mikroskop bentuk virusnya seperti ini ya. Jadi ini sel dari penampakan dari virus corona yang sedang berhadapan dengan sel yang ada di dalam tubuh. Struktur virus itu tadi intinya adalah berupa materi genetik dan selubung protein. Ya. Di sini saya mengambil contoh virus corona, ya, virus yang menyebabkan penyakit COVID-19. Ternyata bagian utamanya itu adalah berupa spike, kemudian nukleokapsid, membran, envelope, dan RNA. Jadi spike protein itu adalah protein yang dapat menempel di sel tubuh, terutama di sel paru ya, untuk menjadi pintu masuk dalam menginfeksi manusia. Nah, RNA itu adalah materi genetiknya yang membajak sel tubuh dan bertanggung jawab terhadap produksi virus baru. Bagaimana sih caranya virus ini bereplikasi setelah menginjeksi tubuh manusia dan mengapa bisa masuk ke dalam sel tubuh manusia? Pertama, karena spike protein ini punya protein yang berfungsi sebagai kunci ya. Jadi fungsinya itu berikatan dengan reseptor di dalam tubuh manusia yang bernama angiotensin converting enzyme 2 atau ACE2 yang ada di dalam sel manusia. Jadi kalau kita lihat di sini ini sel tubuh manusia punya reseptor ACE2 kemudian atau AC2 ya. Lalu si protein spike ini bertindak sebagai kunci, jadi klop antara lubang kunci dengan kuncinya. Oleh karena itu dia bisa masuk, bisa menginjeksi sel tubuh manusia. Jadi setelah dia masuk ke dalam sel tubuh manusia, maka dia akan melepaskan materi genetiknya nih. Seperti di nomor 2, kemudian dia akan melakukan transkripsi, menduplikasi, dan akhirnya terjadilah virus-virus baru ya. Kemudian replikasi ini juga karena sudah membajak ya, maka fungsi dalam sel tubuh manusia itu ya yang menjalankan akhirnya si virus ini. Maka bagian dari organ-organ di sel itu juga menuruti perintah dari si virus karena kan sudah dibajak. Sampai akhirnya si virus ini bisa terbentuk virus-virus baru, kemudian keluar dari sel tubuh manusia dan akhirnya dia memperbanyak diri atau bereplikasi.
Ya, jadi reseptor ACE ini banyak ditemukan di organ tubuh seperti paru-paru, arteri, jantung, ginjal, dan usus. Oleh sebab itu, kenapa banyak terjadi gejala sekunder atau akibat dari paparan virus corona itu berefek ke bagian organ dalam selain paru-paru. Nah, ketika virus itu mereplikasikan diri, maka ada kalanya virus itu akan ada kesalahan saat replikasi, ya, sehingga itu menghasilkan variasi baru yang kita sebut dengan mutasi virus. Jadi mutasi itu pun sebenarnya adalah salah satu tindakan atau cara alamiah bagi si virus untuk bertahan hidup. Ya. Jadi virus itu juga berinovasi dengan dirinya sendiri ya. Jadi menimbulkan variasi-variasi baru yang mungkin entah memiliki daya tahan atau daya injeksi yang berbeda dengan sebelumnya supaya apa? Secara alami untuk mempertahankan keeksistensiannya atau keberadaannya. Ya, jadi misalnya dalam satu replikasi itu menghasilkan sekian virus, ternyata salah satunya itu bermutasi. Nah, apa sih yang menyebabkan mutasi? Bagaimana peluang mutasi itu muncul? Itu ternyata karena banyak sekali penularan. Jadi semakin banyak penularan, maka berarti semakin banyak peluang virus untuk bisa bermutasi. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, kita seharusnya yang menjaga supaya jangan sampai ada peluang virus untuk bermutasi. Karena virus bermutasi dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, kenapa meskipun kita sudah divaksin, kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan supaya ketika terpapar itu mengurangi peluang virus untuk bermutasi. Loh, apa efeknya kalau virus bermutasi? Ketika kita sudah divaksin, lalu kemudian muncul variasi baru, bisa jadi vaksin yang kita terima itu belum mampu untuk membantu tubuh kita merespon virus dengan variasi yang baru, sehingga ketika virus dengan mutasi itu atau si mutan virus itu masuk, tubuh kita tidak bisa langsung menghancurkan atau menghabisi si virus itu karena tubuh kita belum nyadar, belum tahu kalau ternyata ini adalah salah satu virus yang berbahaya dan perlu untuk segera dihancurkan. Jadi meskipun sudah divaksinasi, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan supaya apa? Supaya mengurangi peluang virus untuk bermutasi. Nah, apakah semua virus itu jahat? Adakah virus yang baik? Ternyata ada. Salah satunya itu namanya bakteriophage atau kita sebut dengan virus phage. Ya, itu ditemukan di membran saluran pencernaan dan pernafasan manusia. Virus phage ini bisa menginfeksi bakteri yang menyebabkan kita sakit, misalnya bakteri Salmonella. Tetapi virus phage ini tidak bisa menginfeksi sel tubuh manusia. Jadi ini adalah virus yang tidak bisa menginfeksi sel tubuh manusia, dia bisanya menginfeksi sel bakteri. Jadi makanya dinamakan bakteriophage. Dan ini ternyata virus yang baik karena ternyata membantu mencegah berkembangnya bakteri yang merugikan di dalam tubuh manusia. Jadi bakteriophage ini membunuh bakteri namun tidak dapat menginfeksi manusia. Jadi ini contoh penampakan virus di bawah mikroskop. Nah, demikian pembelajaran kita, informasi sekilas mengenai virus. Semoga membantu kalian dalam belajar dan memahami masa pandemi di saat ini. Semoga pandemi segera berakhir dan juga kalian tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh.